Ini perlu kamu ingat bahwa sifat-sifat cahaya itu yang pertama merambat lurus, yang kedua cahaya dapat dibiaskan. Ini contohnya pembiasan nih, kan ini membentuk pelangi. Ini namanya dibiaskan. Jadi dari sinar putih ternyata telah melewati, ada yang masuk. Bentar. Tuh, keliru. Bentar, ada yang masuk. Tadi siapa ya? Tidak ada. Nah ini, jadi awalnya cahaya putih, kemudian didispersikan. Di prisma ini akhirnya jadi pelangi. Ini bisa kamu lakukan juga pada CD ya. Pernah, siapa yang pernah mencoba pakai CD itu kan bisa jadi pelangi. Terus yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Assalamualaikum Yoga. Selamat bergabung. Assalamualaikum Yoga. Jadi ini. Jadi selain cahaya merambat lurus, cahaya juga dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Biasanya kamu kan sering main-main cermin, terus kamu pantulkan ke matahari. Kamu arahkan ke matahari, cahaya bisa dipantulkan. Terus yang keempat, yaitu cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu berarti cahaya itu merambat tanpa zat perantara. Jadi walaupun tidak ada zat perantaranya, dia bisa menembus. Contohnya, cahaya matahari kan bisa ke bulan. Kamu bisa menikmati sinar bulan itu karena pantulan dari matahari. Itu bukti bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, jadi tanpa zat perantara, bisa menembus hampa udara. Di bulan itu kan hampa udara. Terus berikutnya, nah ini, bukti bahwa cahaya merambat lurus. Kelihatan nggak di HP-mu? Kelihatan. Halo? Kelihatan, Bu. Iya. Ini bukti bahwa cahaya merambat lurus. Ini Ya, ini kan ada orang tuh bermain senter tuh lurus itu. Ini juga ada lilin, ternyata setelah dihalang-halangi pakai kertas, ini ada lubang sedikit, itu ternyata walaupun ini di lilin itu sinarnya memancar kemana-mana, ternyata dia bisa sampai ke mata ini dengan rambatan lurus. Berikutnya, ini cahaya dapat dibiaskan. Ini tadi, seperti di awal tadi, cahaya putih kena prisma, seperti apa berlian ya, kiloan prisma segitiga ini, akhirnya keluarlah pelangi, jadi terurai, namanya didispersikan. Ini contohnya pelangi yang ada di alam, itu sering kamu lihat kan. Kalau sebelah hujan, rintik-rintik, terus sebelahnya panas, biasanya pasti akan timbul pelangi. Kalau semuanya hujan, ya tidak ada pelangi. Karena pelangi itu berasal dari sinar matahari yang dibiaskan oleh titik-titik air. Nah ini, ada pensil dimasukkan ke dalam air. Padahal pensilnya lurus, tapi kalau dilihat di luar kelihatan patah. Berarti ini membuktikan bahwa cahaya itu dibiaskan. Dan ini dibiaskan, udara itu kan renggang, air itu rapat. Berarti kalau pembiasan dari zat renggang menuju ke rapat itu akan dibiaskan mendekati garis normal. Karena kalau yang lebih rapat, otomatis gerakan cahaya itu kan sulit. Kalau sulit itu berarti mendekati normal. Kalau nanti misalkan dari padat ke renggang, itu berarti dibiaskan menjauhi garis normal. Diling-ling, ingat-ingat.
Kalau cahaya dari zat rapat ke kurang rapat, itu berarti menjauhi garis. Jadi kalau dari renggang ke rapat, itu berarti mendekati garis normal. Jadi yang dilihat itu yang dituju. Yang dituju itu lebih rapat atau lebih renggang. Kalau lebih rapat, kan gerakannya kurang bebas. Berarti mendekati garis normal. Nah ini contohnya yang saya terangkan tadi. Air dengan udara. Lebih renggang mana? Air dengan udara. Halo? Air dengan udara lebih renggang mana? Udara kan? Gambarnya masih cahaya merambat lurus, Bu. Iya toh. Nggak gini aja, karena gambarnya, karena ini kan sinyal ya. Sinyalnya itu nggak nyampe ke kamu atau putus-putus. Jadi kalau kamu bayangkan aja kalau air dengan udara itu kan renggangan udara. Kalau yang dituju itu lebih renggang, itu berarti dibiaskan menjauhi garis normal. Nah ini yang kedua gambarnya udara ke air. Air kan lebih rapat. Berarti ini dibiaskan mendekati garis normal. Apakah gambarnya sudah muncul yang cahaya dapat dibiaskan? Sudah muncul atau belum? Masih belum nih? Halo? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Sudah belum? Aduh, sinyalnya kok enggak enak ini. Kalau yang ini, cahaya dapat dipantulkan, ada enggak? Belum, Jan? Belum. Belum. Saya nyoba tak anu nih, saya Sudah, Bu. Sudah, Bu. dulu. Oh, saya. Oh, sudah toh, Mang. Saya tak anu nih lagi, saya. Bentar. Karena dia mulai urean. Saya itu habis dia dari jalan tol. Dulu bisa. Anu kan belum dari tol itu. Ini muncul enggak gambarnya? Gambarnya muncul lah. Sudah, Bu. Gambarnya sudah muncul ya? Iya, Bu. Iya. Yang ini muncul. Iya, Bu. Cahaya dapat dipantulkan, Bu. Sudah muncul, Bu. Kalau yang dapat dibiaskan ini belum. 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 Ya weh, yang dipantulkan aja weh. Cahaya dapat dipantulkan. Ini kamu lihat. Kalau Ya, Bu. pemantulannya itu bidang pantulnya itu misalkan kayak cermin, kayak keramik, itu kan pemantulan teratur namanya. Jadi kalau yang mengkilap, biasanya kalau cahaya itu diterima oleh bidang pantul yang bidang pantulnya mengkilap, biasanya itu dia akan dipantulkan secara teratur. Jadi itu dinamakan pemantulan teratur. Lah tapi kalau berkah cahaya itu mengenai daerah yang tidak teratur seperti ini, namanya pemantulan baur. Kok kelihatannya ada yang masuk sebentar? Enggak ada. Jadi ini bedanya adalah pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur ini namanya pemantulan difus. Ini contohnya ya, perbedaannya. Kalau kamu misalkan di lapangan basket itu dikasih lapangan basket itu semuanya dikasih kaca, otomatis kamu kan silau, tidak nyaman. Tapi karena lapangan basket itu berupa pavling, jadi berupa bataku, maka sinar matahari yang pantulan dari pavlingan itu akan terasa lebih nyaman dibandingkan pakai cermin. Contohnya aja kalau temanmu ada yang main-main cermin di lapangan bola basket, kan tidak enak itu kalau kamu tangkap. Terus yang kedua ini, cahaya dapat dipantulkan tadi. Ini sinar datang, kemudian sinar pantul. Sudah terlihat di HP-mu? Cahaya dapat dipantulkan? Masih Halo? dapat dipantulkan, Bu.
Cahaya dapat dipantulkan ya? Ya, Bu. Ada Ya, Bu. Ya, Bu. yang pemantulan baur teratur itu Toli. Sudah ganti? Sudah ganti belum? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu, ini sudah ganti apa belum? Dan ini Belum, Bu. hukum pemantulan ini yang pertama kali menemukan yaitu Snellius, makanya disebut dengan hukum pemantulan cahaya. Yaitu yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Ini terletak pada satu bidang datar. Terus yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Sudut datang tuh ini garis normal, ini sudut datangnya sama dengan sudut pantul. Kalau sudut datangnya 30, maka nanti sudut pantulnya juga 30. Kalau 45 juga 45, nanti ada di soal. Jadi nanti kamu pilih, kalau misalkan 30, sudut datangnya otomatis sudut pantulnya juga 30. Ini ada yang masuk. Dengarin Anissa terlambat. Assalamualaikum Anissa. Kita lanjutkan ya. Jadi itu bunyi hukum pemantulan cahaya ada dua. Yang pertama sinar datang, sinar pantul. Ada yang masuk lagi. Assalamualaikum Bu Yunita. Kok telat Yunita? Kita lanjutkan ya. Sudah pindah gambar ini? Apa masih tetap? Sudah pindah, Bu. Sudah pindah, Bu. Cahaya dapat dipantulkan itu ya? Iya. Iya. Ya. Ini kan ada anak yang main center itu. Ini ada cermin. Ini ternyata sinar itu dapat dipantulkan. Sudut datang tuh ini. Sudut datang tuh berarti sinar datang dengan garis normal. Ini sudut datang, yang ini sudut pantul. Jadi sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Kalau ini 30, ini 30. Kalau sini 40, sini juga 40. Kita lanjutkan. Tapi kalau misalkan ini dipantulkan lurus, kalau misalkan di center lurus, itu otomatis ya nanti akan langsung dipantulkan. Jadi sudut datang sama dengan sudut pantul itu berhimpit 0. Kita lanjutkan. Dan nih, cahaya dapat dipantulkan. Mengapa daun berwarna hijau dan bunga mawar berwarna merah? Siapa bisa jawab? Kenapa kok daun berwarna hijau dan bunga mawar berwarna merah? Yang menyebabkan bunga itu menjadi warnanya merah dan daunnya hijau itu apa? Tidak ada yang bisa jawab. Cahaya, Bu. Apa? Spektrum cahaya. Kenapa? Kenapa kok berwarna hijau terus kalau bunga mawar selalu berwarna merah? Karena yang dipantulkan cahaya, jadi cahaya yang diterima oleh daun karena bidang pantulnya hijau, otomatis sinar pantulnya juga berwarna hijau. Karena sinar datang pada bidang pantul yang berwarna merah, bunga mawar merah ini, otomatis sinar pantulnya, karena bidang pantulnya merah, otomatis sinar pantulnya juga merah. Itulah. Nah ini,
cahaya tadi sudah saya terangkan itu adalah merambat tanpa zat perantara. Makanya cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang diakibatkan oleh perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik. Jadi dia tanpa zat perantara dalam perambatannya. Contohnya sinar matahari itu bius luar angkasa yang hampa udara. Itulah buktinya bahwa cahaya itu merambat tanpa zat perantara. Ini cahaya, ini ada gelombang elektromagnetik itu dari mulai sinar X, ada ultraviolet, ada cahaya ada sinar merah. Sudah tampil nggak di HP? Spektrum elektromagnetik sudah ada? Sudah, Bu. Hilang? Ya, ada gelombang mikro, ada gelombang radio. Ini kenapa kok namanya beda-beda? Ini karena memiliki frekuensi yang berbeda. Ini contohnya kalau sinar X, ini frekuensinya sangat besar sekali sehingga dia bisa menembus tulang kita, sehingga untuk salah satunya kegunaannya ada yang masuk. Assalamualaikum Lailatul. Kita lanjutkan. Jadi ini tadi ada gelombang radio, gelombang mikro. Gelombang mikro ini salah satunya untuk handphone atau HP-mu yang kamu gunakan itu pakai gelombang mikro. Ada sinar inframerah, ada ultraviolet. Ini gelombang radio otomatis ya untuk pemancaran siaran radio. Makanya sinar X itu sangat berbahaya bagi organ tubuh kita kalau kita misalkan disinar X gitu. Itu karena sangat frekuensinya sangat besar dan bisa membahayakan kalau sering menggunakan sinar X. Ini contohnya pemanfaatan gelombang. Salah satunya untuk microwave untuk memasak, sinar ultraviolet untuk detektor keaslian uang. Biasanya kamu kalau di supermarket itu kan ada lampu detektor, ini uangnya asli atau palsu, itu pakai sinar ultraviolet. Terus ini yang membahayakan sekali yaitu bom nuklir, itu radiasinya sinar gamma itu sangat berbahaya. Ini tadi sinar X tadi untuk melihat misalkan ada kecelakaan terus kamu patah tulang tuh bisa dilihat pakai sinar X. Lanjut. Sekarang cermin datar. Apakah sudah muncul di HP-mu sudah muncul cermin datarnya? Halo. Belum. Belum. Kamu tiap hari bercermin kan? Iya. Iya. Ayo, Koimudin. Koim masih ada Koim. Ayo tolong Koim dijawab, nanti bisa hari Kamis ke sini nanti dapat bingkisan dari Bani. Koim, pada waktu kamu bercermin, sifat bayanganmu di cermin apa saja itu? Bagaimana sifat bayanganmu di cermin? Sama besar, tegak, berkebangsaan, Anissa, halo Anissa, saya tanya Koim Anissa. Koim? Tahu. Mana Koim? Halo. Koim bisa jawab enggak? Kamu kan tiap hari. Ya, Bu. Bayangmu di cermin enggak?
Pertanyaannya lebih gendut. Bu. Nggak dengar, Bu. Pertanyaannya, bagaimana sifat bayanganmu di dalam cermin datar? Kamu kan sering bercermin kan? Bu. Sama Kok seperti aslinya. iya. Seperti as berarti sama besar. Sama besar. Terus kalau kamu mengacungkan tangan kanan, berarti di bayanganmu di cermin tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri, Bu. Tangan kiri, berarti bertukar si. Iya toh? Ya, Bu. Jadi kalau kamu ngacung tangan kanan, tangan kiri. Terus kamu kalau mendekat ke cermin, apakah bayanganmu ikut mendekat? Ikut mendekat. Ya, berarti jarak bayang dengan jarak benda. Itu saat bayangan dari cermin datar. Jadi yang satu, otomatis bayangannya sama besar. Yang kedua, bertukar sisi. Yang ketiga, jarak bayangan dan jarak benda sama. Yang keempat, berupa bayangan maya karena tidak bisa ditangkap. Yang kelima berarti tegak. Masa kamu bercermin terus yang keluar kakimu? Kan tidak, ya. Ya, itu makanya tegak. Berarti nanti hari Kamis yang berhak ke sekolah, silakan tadi karena tadi yang pertama kali masuk itu adalah siapa tadi? Sugi. Maka terus yang tadi yang saya tanyakan tadi kan Koim tadi yang jawab, yang mulai awal pelajaran tadi. Maka nanti Koim dan Sugi silakan ke sekolah ya hari Kamis. Ada pertanyaan anak-anak? Jadi setelah sebentar. Jadi otomatis sifat cahaya tadi, apa saja sifat cahaya tadi? Yang pertama dapat dipantulkan. Cahaya merambat lurus. Ya, cahaya merambat lurus. Cahaya dapat menembus benda bening. Ya, pintar. Dipantulkan. Ya, pintar. Siapa itu? Asrifah. Asrifah enggak ada. Anissa, Ya. Bu. Oh, Anissa, pintar Anissa. Jadi merambat lurus, bisa dipantulkan, bisa dibiaskan. Terus termasuk gelombang elektromagnetik. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, berarti cukup untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf kalau tadi banyak kendala. Nanti silakan dikerjakan tugasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh,